Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yudi Ramadan dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bantar Lampung. Saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer. Sebelumnya saya sudah memberikan arge dari CD, CLS semuanya yang udah diperintahkan di tugas 2 di sini. Ya, silakan belajar praktis tugas 2, praktis setiap materi yang dijelaskan CD, CLS sampai 20 sampai net. Ya, laporkan tiap praktik yang dilakukan dengan mengupload rekaman video. Rekaman tersebut mengenai identitas mahasiswa, penjelasan hasil praktik yang telah dilakukan. Ya, sebelumnya kita awal harus kita buka CMD dulu. Kita pakai running administrator. Ini CMD, command prompt, terus kita run as administrator. Kita sudah keluar dan kita juga udah menjadi administrator. Kemudian kita cari aplikasinya, kita pakai ini aja di game saya. Game saya itu Megasus. Ini kita copy. Lalu sini perintah pertama itu adalah CD. CD ini perintahnya untuk digunakan untuk berpindah antara directory atau folder dalam sistem. Dengan perintah ini kita dapat mengubah lokasi kerja di dalam server folder yang pada sistem file. Lalu kita tulis dulu CD, lalu kita lengka, kita ketik Megasus ya, dan keluar seperti ini. Jadi sudah berpindah. Lalu kita ada perintah kedua, yaitu CLS. Perintah ini digunakan untuk membersihkan layar command prompt. Semua teks yang tampil sebelum akan dihapus dari layar, memberi ruang pada perintah baru agar lebih mudah dilihat. Langsung kita ketik saya di sini CLS. Jadi hilang ya yang sebelumnya, karena kan dia perintahnya itu untuk membersihkan layar command prompt. Selanjutnya kita CLS garis atau nama tanda tanya. Ini perintahnya untuk menampilkan bantuan atau informasi lebih lanjut tentang perintah CLS. Biasanya setiap perintah di command prompt memiliki opsi atau tanda tanya untuk menampilkan penjelasan tentang cara penggunaan perintah tersebut. Kita coba saja di sini, kita tulis CLS, terus tanda tanya. Ya, clear of the screen ya, sudah berhasil. Lalu kita perintah lagi ke perintah yang keempat, yaitu dir. Perintah dir ini digunakan untuk menampilkan daftar file folder yang ada dalam sebuah directory dengan menambahkan atau dan tanda tanya pada perintah. Kita dapat melakukan bantuan atau informasi lebih lanjut tentang perintah dir. Kita tulis saja di sini, kita tulis dir sama ini. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Dia akan keluarnya seperti ini untuk perintah dir ya, dan bisa langsung kita press dan continue aja karena berhasil ya. Untuk selanjutnya itu adalah ipconfig. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi IP dan komputer seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Ini adalah perintah yang sangat berguna untuk memeriksa status jaringan komputer. Yang tadi kita hapus saja, lalu kita buka lagi command prompt-nya karena ini kan cuma ngetes ping aja. Lalu kita buka ipconfig. Nah, yang keluar akan ini ya, status IP kalian, status jaringan juga. Ini akan keluar seperti ini. Ini IPv address 192, subnet max-nya, default gateway-nya. Lalu lanjut lagi ke ipconfig atau all. Lalu kita ketik aja di sini ipconfig atau all. Nah, yang keluar akan seperti ini. ipconfig atau all ini adalah perintah untuk memberikan informasi lebih detail daripada ipconfig biasa, seperti konfigurasi DNS, WINS, dan alamat MAC. Ini sangat berguna untuk melihat konfigurasi jaringan yang lebih mendalam. Jadi untuk kalian jika yang sebelumnya itu kayak serasa tidak cocok ini, atau mungkin sepertinya ada kurang gitu, nah ini dia paling ininya, semuanya dilihatin semuanya. Nah, seperti ini. Internetnya itu sampai Bluetooth, network, wirelessnya juga ada, adapter-lenternya juga ada, sama ipconfig-nya. Selanjutnya ipconfig atau release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diberikan oleh server DHCP sehingga komputer tidak lagi terhubung dengan jaringan. Biasanya digunakan Anda ingin memperbarui alamat IP atau mengatasi masalah jaringan. Dan jika jaringan kalian ada yang tidak beres, maka kalian bisa mengeceknya dari sini ya, dari ipconfig renew.
seperti ini ya contohnya. As estimated disconnect, local area, net performance, the while and media cell, internet detail, wireless LAN, semuanya ada semua di sini. Lalu kita lanjut lagi ke IV config atau display DNS, menampilkan cache DNS yang berisi alamat-alamat IP yang telah dikunjungi oleh komputer Anda. Ini berguna untuk melihat informasi terkait DNS yang telah disimpan selama sesi browsing. Jadi kalau kalian sedang browsing tuh ya, terus kalian ini pengen lihat apa informasi terkait DNS-nya, kalian bisa buka di sini aja. Jadi langsung kita klik aja itu IV config atau display DNS. Nah, ini dia semuanya keluar semua ya. Di sini itu ada banyak sih, dia jadi keluar semua apa yang kalian cari sebelumnya itu. Banyak ya. Untuk perintah yang selanjutnya itu kita ada yang config ini udah, lalu IV complete plus DNS. Itu berguna untuk menghapus cache DNS pada komputer ini. Berguna jika mengalami masalah dalam mengakses situs web yang telah berubah alamat IP-nya atau jika ada cache DNS yang rusak. Jadi kalau misalkan ada web yang tiba-tiba alamat IP-nya itu berubah atau mungkin DNS-nya itu rusak, kalian bisa ngecek, bisa menghapusnya di sini. Jadi kita tulis aja vconfig atau plus DNS plus. Nah, sukses ya, plus on DNS resolver cache. Jadi ini sudah mereset lagi atau menghapusnya. Untuk perintah selanjutnya itu adalah IV config atau register DNS, mendaftarkan komputer ke server DNS untuk memastikan bahwa komputer dapat ditemukan dalam jaringan dan dapat diakses menggunakan nama host. Jadi langsung bisa kita tulis saya di sini untuk kita mengeceknya. Itu IV config atau register DNS. Ya, Windows IV configuration. Nah, itu lagi kita lagi jalannya. Jadi seperti ini dia. Error report any viewers 50 menit. Ya, untuk selanjutnya itu adalah ping. Perintah ini digunakan untuk menguji konektivitas jaringan antara komputer dengan komputer lain atau server jaringan. Ping mengirimkan paket ICM, memeriksa apakah komputer tujuan ini dapat dijangkau. Coba dengan IP Google Ping 8.8.8. Coba kita coba saja di sini. Kita tulis ping 8.8.8. Ya, yang keluar akan seperti ini. Dan ini ya contohnya si maksimalnya itu 25 ms, maksimumnya itu 37, average-nya 25 dan minimumnya 21 ms. Kalian cuma contoh aja ya. Terus kita Nestat perintah ini digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan yang aktif di komputer, termasuk informasi port yang digunakan dalam status koneksi. Jadi kalau kalian ingin mengecek koneksinya bisa juga pakai Nestas. Jadi kita ketik saja di sini Nestas. Ya, seperti ini ya. Jadi dia akan keluar seperti ini. Local area aktivitas koneksinya. Kita tunggu. Ya, seperti ini. Dia keluar semua. Ada yang template juga sih. Ya, untuk selanjutnya itu adalah tracer, digunakan untuk melacak rute yang dilalui paket data untuk mencapai tujuan tertentu, yang memberikan informasi tentang jalur yang dilewati paket data dan waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap titiknya. Jadi jika kalian ingin melihat rutenya yang dilalui oleh paket data kalian atau mungkin wifi, itu bisa dicek di sini saja. Pakai menggunakan tracer ya kalian. Kita di sini pakai testing aja 888.
semuanya, dan dia akan keluar seperti ini. Ini rute-rutenya yang dilalui. Kita tunggu saja masih selesai. Press complete ya. Kalau jika sudah, kita hapus saja biar tidak terlalu penuh sih, kita CLS saja. Lalu selanjutnya kita pad ping. Pad ping ini untuk menggabungkan fitur ping dan tracer. Pad ping mengukur latensi dan kehilangan paket sepanjang rute yang dilalui. Ya, lebih mendetail dalam menganalisis masalah konektivitas jaringan. Jadi jika kalian sudah menggunakan tracer tapi kayak menganalisis masalah konektivitas belum mendetail, kalian bisa pakai pad ping. Jadi pad ping ini untuk lebih mendetail daripada tracer. Jadi pad ping, lalu kita pakai tadi contohnya 8.8.8. Nah, akan keluar seperti ini. Lama udah kita ini aja, kita hapus saja biar cepat. Tidak terlalu menghabiskan waktu. Ya, untuk selanjutnya kita pakai Nux Lookup, digunakan untuk menganalisis mencari informasi terkait dengan nama domain dan alamat IP yang terkait. Di ini sangat berguna untuk diagnosa DNS. Jadi tadi kan kita pakai DNS ya Google, jadi coba kita lihat dulu ini ya, Nux Lookup Google Picon. Nah, ini IP yang akan dikeluarkan oleh Google, jadi kita bisa pilih IP-nya dari Google. First-nya IP address google.com. Nah, ini IP ini 192.168.1.1 IP address-nya. Ya, untuk kasus selanjutnya itu Nets itu network shell. Perintah ini digunakan untuk mengonfigurasi berbagai mana jaringan pada komputer, masuk mengatur IP, DNS, dan gateway. Perintah ini memberikan kontrol penuh atas berbagai aspek jaringan, baik itu koneksi lokal nirkabel atau LAN, mematikan dan menghidupkan WiFi, mematikan NAS interface, set interface, WiFi admin disable, menghidupkan NAS itu interface, set interface, WiFi admin disable. Jadi ntar ini aja, ini kan dia tinggal di kita copy aja. Dan jika kalian ingin mematikan itu, perintahnya itu harus ada di belakangnya itu apa, disable. Karena disable itu mematikan. Nanti kita pakai enable itu untuk menghidupkan. Jadi nanti dia bakal mati sih kalau kita nggak ingin matikan. Jadi nggak usah. Jadi kita ngasih tahu aja kalau ini nanti kalau dia pakai net yang interface ini, interface yang set interface enable ini, nanti dia akan mematikan. Jadi seperti itu, dia yang ini untuk disable dia mematikan, yang ini untuk menghidupkan, ya seperti itu saja. Untuk selanjutnya itu kita punya rute, digunakan untuk mengkonfigurasi dan menampilkan tabel routing jaringan. Ini berguna untuk mengetahui bagaimana paket melalui beberapa router dalam jaringan. Router untuk melihat tabel routing yang ada pada komputer. Nah, kita ini aja, kita copy aja. Kita pengen lihat tabel routing itu kayak mana, ini kita copy saja, lalu sini kita paste aja seperti ini. Untuk tampilannya, tabelnya ada IPv4, IPv6, interface nya ya seperti ini kurang lebih ya. Ya, untuk perintah yang terakhir itu net. Perintah ini digunakan untuk mengelola pengaturan jaringan lainnya, seperti melihat komputer yang terhubung dalam jaringan dan menyinkronkan waktu dengan server. Net user digunakan untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Nah, jika kalian ingin melihat ininya user kalian, bisa kalian di komen aja. Ini bisa kita, itu tadi kita copy aja lalu kita paste di sini. Untuk net usernya dia akan keluar. Nah, seperti ini. Net user kita itu doc ya,
administrasi di folder base-nya ini, dan kalian complete successful ya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Jika ada kurang dan salahnya mohon untuk dikoreksi untuk Bapak Ibu ya. Terima kasih.